Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Oras, selamat bertemu kembali Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam renungan harian Gereja HKBP Resort Surabaya. Adapun firman Tuhan yang menjadi ayat harian kita tertulis dalam Zakaria pasal 2 ayat 9. Alkitab terjemahan baru Lai, Zakaria 2 ayat 5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Topik firman Tuhan pada hari ini, Tuhanlah bentengmu. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu kita pernah dengar atau kita pernah bahkan melihat tembok besar Tiongkok, tembok besar yang ada di Cina. Konon katanya ini tembok mulai dibangun, didirikan pada abad ke-3 sebelum Masehi. Tembok yang kerap disebut sebagai keajaiban ke-8 itu memiliki panjang sekitar 2.400 km. Tembok besar tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dari serbuan mendadak para pengembara dan menjaga mereka dari penyerangan yang dilakukan oleh negara-negara musuh. Dalam firman Tuhan ini, orang Yehuda sedang bergumul tentang rencana membangun kembali Bait Allah dan tembok Yerusalem. Pada saat itulah Nabi Zakaria mendapat penglihatan mengenai orang yang membawa tali pengukur yang hendak mengukur panjang dan lebar Yerusalem. Bisa kita baca dalam ayat 1 dan 2. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan orang itu? Buat apa dia mengukur keliling Yerusalem? Apakah ia hendak membangun sesuatu di atas tanah Israel sehingga perlu mengukurnya? Kejutan pun muncul. Malaikat menyerukan bahwa Yerusalem akan tetap seperti padang terbuka karena banyaknya manusia dan hewan di sana. Ini gambaran betapa Yerusalem terbuka begitu luas sehingga manusia tidak akan sanggup membangun tembok untuk mengitarinya. Dengan kata lain, tali pengukur itu sudah tidak mampu lagi untuk mengukur seluruh Yerusalem. Tali pengukur itu pun tidak mampu lagi menghitung luas Bait Allah yang sedang dibangun. Jika tembok tidak bisa dibangun, lalu bagaimana melindungi kota yang sangat luas? Jawabnya, Tuhan sendirilah
yang akan menjadi bentengnya. Itu yang kita baca di ayat 5. Bahkan Tuhan menyebutkan bahwa Dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kota. Itu berarti lebih kuat daripada tembok biasa yang dibangun manusia. Tuhan mau mengatakan bahwa segala reka daya manusia bukanlah perlindungan yang kokoh, Bapak Ibu. Apakah itu tembok yang rapat atau benteng yang kokoh? Semua itu tidak sebanding dengan penjagaan Tuhan. Hanya di dalam Tuhan manusia menemukan perlindungan yang sejati. Lalu apa yang bisa kita lihat, kita ambil sebagai aplikasi dalam kehidupan saat ini? Pertama, banyak orang, termasuk saudara, termasuk saya, kita semua butuh rasa aman di dalam hidupnya. Rumahnya dipagari dengan tembok yang kuat, tinggi, dan dipasang lagi dengan kawat berduri. Di depan rumah dibuatkan pos jaga dan sebagainya. Manusia berusaha untuk membangun benteng untuk melindungi dirinya dari bahaya dan ancaman. Tetapi faktanya, tembok buatan manusia dapat dikikis atau dirobohkan. Betapapun tinggi dan kokohnya, kuatnya tembok tersebut. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita mempunyai tembok perlindungan yang dapat dimiliki oleh siapapun, yakni kehadiran Allah secara pribadi. Lalu yang kedua, kalau Tuhan sebagai pagar tembok berapi sekeliling hidup kita, maka tanpa seizin Tuhan tidak ada bahaya apapun atau musuh sekalipun yang bisa menyentuh hidup kita, yang bisa mengganggu hidup anak-anak Tuhan. Seperti halnya yang dialami Ayub. Itulah rasa aman yang sejati yang diberikan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan takut bahaya karena Tuhan menjadi tempat perlindungan. Dan hidup kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu meyakinkan kami untuk percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kami yang sejati. Tuhanlah yang dapat menjaga kami siang malam. Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Ada banyak bahaya, ancaman yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kami. Sekuat apapun, sehebat apapun bangunan, tembok, benteng untuk mengamankan kehidupan kami yang kami bangun sebagai manusia biasa, semua itu tidak berarti di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami percaya semua atas seizin-Mu, semua atas sepengetahuan-Mu. Biarlah kami aman bersama Tuhan, dalam lindungan Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.